Dalam sejarah peradaban dunia, selalu ada negara kaya dan negara miskin. Bahkan, masih terjadi hingga zaman modern sekarang ini. Beberapa ahli telah mengajukan teori tentang terjadinya perbedaan antara negara kaya dan negara miskin tersebut. Di antaranya yang terkenal adalah teori geografi dan teori kebudayaan. Menurut teori geografis, negara-negara miskin terletak di sekitar garis balik utara dan garis balik selatan, yaitu kawasan beriklim tropis. Masyarakat yang hidup di iklim tropis dinilai cenderung pemalas dan tidak mampu berinovasi, sementara negara-negara kaya terletak di daerah beriklim sedang. Sementara teori kebudayaan menyebutkan bahwa masyarakat negara miskin umumnya tidak memiliki etos kerja yang baik, masih percaya pada sihir, menolak teknologi baru, dan bergaya hidup boros. Sayangnya, kedua teori ini tidak bisa menjelaskan kenapa Korea Utara menjadi negara miskin sementara Korea Selatan menjadi negara kaya. Korea Utara dan Korea Selatan jelas memiliki lokasi geografis yang sama, iklim yang sama, dan kebudayaan yang sama. Tapi, kondisi kesejahteraan antara keduanya jauh berbeda. Masyarakat di Korea Selatan begitu kaya, sebaliknya masyarakat di Korea Utara hidup dalam kemiskinan. Demikian juga antara Jerman Timur dan Jerman Barat, sebelum runtuhnya tembok Berlin. Kedua negara ini memiliki lokasi geografis yang sama, iklim yang sama, dan kebudayaan yang sama. Tetapi, Jerman Barat menjadi negara maju, sementara Jerman Timur menjadi negara miskin. Lalu, apa yang menyebabkan negara kaya dan negara miskin? Sebelum lanjut, silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Negara menjadi kaya atau miskin tergantung pada sistem ekonomi, termasuk tata hukum dan insentif bagi masyarakat. Di Korea Utara, materi pelajaran sekolah lebih banyak tentang propaganda rezim yang berkuasa. Tidak banyak buku yang tersedia, apalagi komputer dan internet. Setelah lulus sekolah, para remaja Korea Utara diharuskan ikut wajib militer selama 10 tahun. Mereka juga tidak punya lahan sendiri dan tidak ada prospek untuk membuka usaha. Anak-anak muda ini tidak mengenal inisiatif untuk berbisnis. Kalaupun ada inisiatif bisnis, mereka dibayangi resiko hasil produksinya dirampas, dicuri, atau dikenai pajak selangit. Ringkasnya, tidak ada jaminan keamanan terhadap hak kepemilikan aset bagi warga. Negara dengan kondisi seperti ini disebut memiliki sistem ekonomi ekstraktif, yaitu sistem yang dirancang untuk memeras, menyadap, dan mengeruk pendapatan serta kekayaan salah satu lapisan masyarakat demi memperkaya lapisan lainnya. Sistem ekonomi ekstraktif bisa menciptakan kemakmuran pada tingkat tertentu. Namun pada saat yang sama, kemakmuran itu dirampok dan dibagi-bagikan kepada segelintir kelompok elit penguasa. Di Zimbabwe, seorang presiden bisa mengintervensi pemenang undian berhadiah sebuah bank milik pemerintah. Presiden Mugabe bahkan memenangkan dirinya sendiri untuk undian berhadiah tersebut. Di Meksiko, pengusaha Carlos Slim berhasil memenangkan lelang saham perusahaan telekomunikasi milik negara, meskipun bukan sebagai penawar tertinggi. Ini bisa terjadi karena Carlos Slim dibantu oleh koneksi politiknya. Setelah menang lelang pun, Carlos Slim tidak segera membayar lunas saham yang dibelinya, tetapi justru menundanya dan menggunakan dividen perusahaan untuk membayar saham yang dibelinya. Kejadian seperti ini tentu saja menguntungkan Carlos Slim dan koneksi politiknya, tapi merugikan sistem ekonomi nasional. Di bawah sistem ekonomi ekstraktif, tidak terjadi persaingan bisnis yang adil. Kebalikan dari sistem ekonomi ekstraktif adalah sistem ekonomi inklusif, yaitu sistem yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang memaksimalkan talenta dan membebaskan warga menentukan pilihannya. Sistem ekonomi inklusif menjamin kepemilikan aset oleh warga dan menyediakan ajang persaingan yang adil bagi semua pihak. Negara-negara maju umumnya menerapkan sistem ekonomi inklusif sejak lama,
sehingga tidak heran ekonominya berkembang pesat. Tidak mengejutkan juga kalau penemu dan inovator besar berasal dari negara-negara dengan sistem ekonomi inklusif, seperti Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Bill Gates, Steve Jobs, dan Elon Musk. Pengusaha yang mengandalkan koneksi politik, seperti Carlos Slim di Meksiko, akan sulit berkembang di negara dengan sistem ekonomi inklusif. Carlos Slim bahkan pernah mencoba memonopoli pemasaran komputer Amerika di Meksiko, namun digagalkan oleh pengadilan Amerika. Demikian pula sebaliknya, pengusaha inovator seperti Bill Gates atau Elon Musk akan sulit berkembang di negara yang memiliki sistem ekonomi ekstraktif. Hasil inovasi mereka bisa-bisa diambil alih oleh pihak lain yang memiliki koneksi politik tanpa ada perlindungan hukum. Ini pula yang menjelaskan kenapa sangat jarang penghargaan hadiah Nobel diberikan kepada ilmuwan yang berasal dari negara-negara dengan sistem ekonomi ekstraktif. Ringkasnya, kalau ingin menjadi negara maju, maka suatu negara perlu menerapkan sistem ekonomi inklusif yang menjamin kepastian hukum, menghilangkan segala bentuk monopoli, memberikan insentif ekonomi yang adil, dan memaksimalkan talenta warganya. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia termasuk negara gagal? Sayangnya, buku berjudul Mengapa Negara Gagal tidak menyebut Indonesia sebagai contoh kasus. Buku ini ditulis oleh Profesor Daron Acemoglu dari MIT dan Profesor James Robinson dari Universitas Harvard. Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.